Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurea Alvina Meklara Kusuha dengan nomor NIM 20510501023. Baik, di sini saya akan menanggapi materi yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang pengantar ekonomi makro Islam. Baik, di sini saya akan menanggapi dari segi pengertian ekonomi itu sendiri. Pengertian ekonomi itu sendiri itu seperti bagaimana kita mengatur pendapatan rumah tangga atau individu. Dan di sini definisi itu sendiri yakni adalah definisi ekonomi, yakni cabang ilmu ekonomi yang membahas dalam tingkah laku manusia yang dalam usahanya memperoleh suatu tujuan. Jadi ini adalah kesimpulan yang telah disimpulkan oleh suatu ekonomi terkemuka, yakni Adam Smith. Jadi di sini yang dimaksud adalah manusia itu sendiri memiliki sumber daya yang terbatas, dan keterbatasan ini juga berlaku dalam suatu perusahaan. Dan yang selanjutnya yakni terdapat pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi yang telah dijelaskan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yakni terdapat 3 pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama yakni ilmu ekonomi deskripsi, terapan, dan teori ekonomi. Teori ekonomi deskriptif ini yakni kajian memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara dan suatu masa tertentu. Misalnya nih, ekonomi Indonesia pada orde tertentu. Lalu yang kedua yakni ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini yakni adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, moneter, dan ekonomi perbankan. Dan yang ketiga yakni teori ekonomi. Teori ekonomi itu sendiri adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usaha masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan teori ekonomi itu sendiri dibagi menjadi 2, yakni yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua yakni ekonomi makro. Dan di sini ekonomi mikro itu sendiri adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan harga kualitas, faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dan selanjutnya yakni ekonomi makro. Ekonomi makro itu sendiri adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Dan yang selanjutnya yakni konsep dasar ekonomi makro. Konsep ini terdapat 6 konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Dan yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat yakni inflasi dan deflasi. Yang kelima yakni permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan yang terakhir yakni keseimbangan, yaitu IS, yaitu pasar barang, dan LM, yakni pasar uang. Dan yang selanjutnya yakni perbedaan ekonomi makro dan mikro. Di sini ekonomi mikro yakni kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan, sedangkan ekonomi makro yakni kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tanggapi. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.